Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Kita senang bertemu di dalam acara ibadah kita, di dalam perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami kesempatan beribadah pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau bangkit dari kematian-Mu, dan kini Engkau naik ke surga. Dan itulah sebabnya pada kesempatan yang indah ini kami merayakan perayaan kenaikan-Mu ke surga. Bersabda Engkau Tuhan kepada kami sekalian, agar kami dapat dikuatkan dan firman-Mu menjadi sukacita dan kebahagiaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, kami akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan kepada kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Kristus telah naik ke surga, dan kita hanya merayakannya hari ini, mengenangnya kembali, menikmati bagaimana luar biasanya Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Dia telah kalahkan kematian, dia telah bangkit, dan kini dia telah naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kenaikan Yesus ke surga adalah sukacita kita. Sebagaimana dia naik ke surga adalah untuk menyiapkan tempat bagi kita, yakni tempat bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menang atas kesaksian tentang Yesus yang dipraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu yang merupakan fakta di dalam kisah yang kita baca hari ini. Karena kenaikan Yesus Kristus dikatakan oleh teks firman Tuhan yang kita bacakan, bahwa ia bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka naik ke atas satu bukit, dan di sana Yesus menunjukkan satu saat di mana mereka bersama-sama yang terakhir kalinya sebelum dia naik ke surga. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya di tempat itu sambil menyampaikan pesan-pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Yesus bukan tanpa saksi, bukan tanpa orang-orang yang melihatnya itu, yang menyaksikannya itu. Dia ada bersama dengan murid-muridnya ketika itu, dan dia
benar naik adanya. Kenaikan ini kita aminkan sebagai sesuatu kesaksian sebagaimana pengakuan iman rasuli kita. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Tentu kenaikannya inilah yang menjadi sukacita kita, bahwa ada yang menjamin kehidupan kita ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Bapak dan Ibu, ada sesuatu hal yang sangat penting sebelum Yesus Kristus naik ke surga, yakni ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku." Inilah sesuatu hal yang paling luar biasa, kata-kata Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Ada orang kadang-kadang pergi begitu saja, tidak meninggalkan pesan, bahkan tidak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang, terutama yang mengasihinya. Yesus Kristus, dia pergi ke surga, tetapi dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, pesan yang sangat jelas, bahwa kamu akan menerima kuasa. Ini artinya bahwa Yesus naik ke surga, tetapi tidak meninggalkan murid-muridnya itu di dalam keadaan putus asa, di dalam keadaan tidak punya harapan, di dalam keadaan seolah-olah mereka akan dibiarkan begitu saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagi Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, murid-murid yang ditinggalkan adalah murid-murid yang akan meneruskan pekerjaan itu. Pekerjaan tentang Yesus Kristus, pekerjaan tentang keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, supaya setiap orang boleh mendapatkan hidup yang kekal. Yesus menegaskan agar murid-muridnya ini tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan mereka harus bersama-sama di dalam suatu kesatuan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Tentu menjadi saksi itu tidak gampang. Banyak orang tidak mampu menyaksikan, tetapi bagi Yesus kesaksiannya itu dapat apabila murid-murid itu mempunyai kuasa. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dia katakan, "Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksiku." Roh Kudus sebagaimana kita telah dengarkan dalam khotbah yang saya sampaikan pada Minggu tanggal 17 Mei, Roh Kudus itulah yang akan meneguhkan kesaksian daripada murid-murid itu. Murid-murid tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang, karena mereka memberitakan Injil Tuhan, tetapi yang meneguhkan Injil itu adalah Roh Kudus. Yang menguatkan kesaksian itu adalah Roh Kudus. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Kristus telah naik ke surga, tetapi dia meninggalkan pesan kepada kita, "Kamu harus menjadi saksiku." Ini tugas yang sangat mulia bagi kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, yang percaya kepada Kristus. Tugas yang mulia untuk kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kesaksian kita adalah kesaksian bagaimana Kristus mengasihi manusia. Kristus mengasihi manusia dengan sepenuh hati. Kristus mengasihi manusia bahkan mengorbankan nyawanya. Kristus mengasihi agar manusia itu selamat. Tentu saja ini juga menjadi tugas-tugas kita. Ketika kita menyaksikan tentang Yesus Kristus, kita sendiri harus mengasihi manusia. Apa yang bisa kita lakukan kepada manusia, dan bagaimana kita bisa
agar manusia ini terbebas dari dosa-dosanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mengasihi manusia. Sekarang ini kadang-kadang tidak semuanya kita mengatakan saya mengasihi, saya harus menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Mengasihi manusia, kita juga boleh melakukan berbagai aksi kasih, aksi bakti, sosial, aksi mengasihi mereka dengan melakukan apa yang bisa kita bantu terhadap mereka, meskipun kita bukanlah seorang hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar. Khotbah kita bisa melalui perbuatan kita di tengah kehidupan yang nyata. Apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang lain yang memerlukan pertolongan dan memerlukan kasih daripada Allah, itulah kesaksian tentang Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus tentu sangat senang ketika Yesus yang telah ada di sorga akan melihat bahwa apa yang dia katakan kepada murid-murid, bahkan apa yang telah dikatakan di dalam Alkitab, kita amenkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi Kristus. Dan inilah berita kebangkitan, berita kenaikan Yesus Kristus, bahwa kebangkitannya yang telah memberikan kita hidup dan kenaikannya yang telah memberikan kita kesempatan menjadi saksi, kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kenaikan ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita telah menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid telah melihat bagaimana Yesus Kristus naik ke surga. Tetapi murid-murid juga telah mendapatkan pesan, tugas agar mereka menjadi saksi di tengah-tengah dunia di mana mereka berada. Kami juga demikian. Kiranya kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah situasi di mana masa-masa pandemi COVID-19 ini yang masih menakutkan dan menyengsarakan banyak masyarakat, agar kiranya kami boleh bersaksi tentang kebaikan-Mu, baik melalui firman Tuhan maupun melalui bakti sosial yang telah dilakukan. Engkau kiranya memberkati seluruh orang-orang Kristen agar menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin. Salam Bapak dan Ibu. Kami mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan mari kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati.